Setelah kita menulis di sini, maka kita akan mendaftarkannya levelnya di Postgres, karena itu benar-benar sesuai, maka unitnya tidak diketikkan di kernel.php, maka jadi Postgres itu tidak di Postgres di update ya. Ini kemudian kita alias phone app nah kita benar kelas ini sudah terdaftar. Selanjutnya ketika sudah terdaftar, nanti sudah akan yang di bagian report-nya jika kita daftarkan dahulu. Mana dah? Ini sudah terdaftar. Jadi alat pertama itu power admin, yang hanya admin boleh membuka menu kategori produk, sedangkan role admin dan kasir seperti admin dapat mengakses laporan. Hubungannya leader itu di mana? Jadi leader, pengguna, login, kemudian leader, memeriksa role. Nah, jika admin maka boleh semua menu, jika kasir hanya boleh mengisi dashboard dan akses laporannya. Itu untuk adminnya. Kemudian setelah selesai itu ini untuk dashboardnya. Untuk admin itu gimana? Untuk gimana? Kita contohkan ya. Baik, setelah beberapa jam kita mengoding dari awal hingga akhir sudah selesai, namun ada beberapa yang mungkin kurang ya. Di bagian videonya saya tidak coding karena ini waktu banyak, jadi saya coding di waktu yang lain. Kemudian setelah semuanya, mari kita lihat bagaimana tampilan aplikasi yang kita buat mulai tadi ya. Kita terlinkkan kita salin, bisa langsung
bisa diklik di sini, tapi lebih baik kita di Chrome aja ya, biar enggak. Nah, ini tampilan utamanya ya. Mungkin coba kita login sebagai admin. Nah, ini kenapa kok bisa begini, karena kita belum mengaktifkan namanya npm-nya. Kita matikan dulu, kita npm. Ya, ini sudah jalan. Kita tekan kembali. Ulang. Kita ke login. Nah, sini sudah ya. Coba kita mencoba bikin admin login. Sorry, bikin admin dulu. Login. Nah, tadi bukan login. Itu pertama yang muncul adalah admin login, dan pada aplikasi ini terdapat dua jenis pengguna, yaitu admin dan kasir. Masing-masing memiliki akses yang berbeda sesuai layar yang telah tadi kita buat. Kemudian saya di sini sebagai admin masukkan email tadi yang saya sudah buat, tadi. Kemudian di tampilan dashboard ini di antara ada total kategori, total produk, total transaksi, dan total pendapatan. Informasi tersebut diambil secara otomatis dari database menggunakan elemen ORM. Nah, di bawah terdapat menu utama aplikasi ini, yaitu ada kategori, produk, transaction, dan laporan. Di menu kategori, kita bisa menambah kategori. Contohnya kita tambahkan kategori sini. Misal kita tambahkan deskripsinya, kita buat kita tambah, simpan. Nah, sudah berhasil ditambah. Selain menambah data, kita bisa diedit maupun dihapus. Contohnya kita edit tadi di ini inilah sembako, kita jadikan ganti makanan pokok, makanan berkelas sehat. Nah, ketika dan juga kita bisa menghapus, contoh kita akan menghapus minuman ya. Nah, kategori sudah bisa dihapus. Ini adalah sistem CRUD yang kita buat. Kita kembali lagi, kemudian di menu produk, menu ini digunakan untuk mengelola seluruh data barang yang dijual. Contohnya kita tambah produk ya, misal pilih kategori, kita buat makan dengan nama produk onde. Nah, onde-ondenya harganya berapa, kita tulis 1000. Stoknya berapa, misal ada 100. Satuannya itu kemudian kita simpan. Nah, di sini ada makanan ringan onde-onde, stoknya ada 1000. Itu 1000. Kita juga bisa edit, hapus. Edit, misalnya
85.000. Stoknya ada 10. Nah, sudah dihapus. Nah, kemudian menu transaksi. Menu digunakan untuk mencatat semua penjualan. Contohnya ya, kita buat transaksinya. Kita tambahkan transaksi sebagai admin tanggal 5 dan 7 user. Jadi apa? Bisa jadi admin. Terusnya selesai. Pilih produk makanan onde-onde 1000. Contohnya sebelum 5. Simpan. Dan di sana otomatis akan tertambah sendiri. Bisa lihat secara detail. Nah, proses transaksinya itu siapa yang membeli selesai totalnya itu. Ini saya tadi membeli onde-onde harga 1000, membeli 5 biji yang seluruhnya itu total. Dan kita kembali. Nah, di sini di menu laporan, ini menu ini digunakan untuk melihat seluruh transaksi yang telah dilakukan. Dan yang tadi saya menggunakan admin beli 5000, kemarin tanggal 2 saya admin pending beli apa. Jadinya semua di sini adalah laporan penjualan selama akhir ini. Bisa direset juga nanti, andaikan ditambah awalnya berapa. Kemudian lebih menariknya lagi, di sini kita bisa cetak laporan, bisa langsung ngeprint di printernya. Jadi kita tidak perlu menulis manual, jadi itu screenshot, jadi kita bisa ngeprint langsung di printer ya. Yaitu untuk yang admin. Kemudian kita coba yang bagian kasir ya. Kita log out, login, masuk bagian kasir. Nah, ini ya perbedaan ketika sebagai kasir dan admin. Ada sedikit perbedaan ketika admin bisa mengakses semua menu, tapi ketika user lain atau kasir menggunakannya tidak bisa karena menjaga keamanan toko tersebut. Hal ini karena menggunakan mid-error hingga tidak akses setiap pengguna dapat dibedakan gitu ya. Nah, contoh ini bisa melakukan transaksi aja baik kasir dan laporannya. Coba kita akan mencoba akses secara manual. Apa ya, kategoris. Kita tidak memilih akses karena memang dijaga, tapi yang ini kita buat di kepribadian. Nah, ini semua ya, sudah selesai aplikasinya. Kita coding dari tadi meskipun ada merah-merahnya, tapi alhamdulillah aplikasinya berjalan dengan lancar. Jadi dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa seluruh fitur utama aplikasi telah berjalan dengan baik, mulai dari login, dashboard, CROD, kategori, CRD kode, transaksi, mulai detail transaksi, laporan, serta pengurangan stok otomatis, mid-error, admin kasir, dan logout. Aplikasi ini menerapkan konsep MFC, Authorized Database, Authentication, Authorization menggunakan mid-error, serta Eloquent Org sesuai dengan metode.com dan framework yang kemarin kita diberikan oleh dosennya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.